New normal adalah sesuatu istilah yang sering kali kita dengarkan akhir-akhir ini. Nah, saudara-saudara, new normal ini berarti kita memunculkan kebiasaan baru di tengah kondisi yang biasa dahulu kita lakukan dan kita perbuat. Misalnya, ya kita bekerja seperti biasanya, kita berbelanja seperti biasanya, kita jalan-jalan seperti biasa, tetapi ada yang baru, yaitu apa? Senantiasa menggunakan masker, senantiasa jaga jarak, ya kan? Senantiasa menggunakan dan menjaga diri sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, jadi suatu new normal, normal tetapi baru. Baru tetapi sebetulnya itu kebiasaan yang lama pada umumnya. Nah, saudara-saudara, di dalam kehidupan Kristen juga mengenai yang namanya new normal. Ya, sekali lagi di dalam kehidupan Kristen itu ternyata juga mengenal istilah new normal. Maksudnya new normal itu apa, saudara-saudara? Maksudnya adalah kehidupan kita itu tetap ada di bumi, tetap ada di dunia normal. Kita bekerja ya normal, kita hidup ya normal, kita melakukan sesuatu juga normal. Tetapi ketika seseorang sudah menerima Yesus Kristus di dalam kehidupannya, maka dia merupakan ciptaan yang baru. Kata Paulus, ciptaan menjadi manusia yang baru. Gitu. Tetap manusia, ya kan? Tetap normal manusia, tetapi ada something new, sesuatu yang baru. Nah, yang baru itu apa? Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-5 sampai yang ke-17. Sekali lagi Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 17. Saya akan membacakan bagi saudara-saudara sekalian. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Dahulu kamu juga melakukan hal itu karena ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil untuk satu tubuh dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Nah, saudara-saudara terkasih nama Tuhan Yesus, ini adalah the message, pesan Paulus kepada jemaat Kolose pada waktu itu. Tetapi kita percaya sebagai orang Kristen bahwa pesan ini bukan cuma hanya untuk jemaat Kolose zaman dulu, tetapi saat ini pun pesan Paulus masih relevan kepada setiap kita, Anda dan saya. Nah, kembali mengenai topik new normal, saudara-saudara. Di sini juga dikatakan bahwa di dalam kekristenan itu juga ada yang namanya new normal. Manusia tetapi yang baru. Tetap manusianya,
tetap dengan aktivitasnya, tetapi ada yang baru. Nah, oleh sebab itu, ada beberapa hal yang akan kita renungkan melalui bacaan ini. Yang pertama, manusia yang new normal di dalam Kristus adalah manusia yang berubah, semakin serupa dengan Kristus. Sekali lagi, manusia yang new normal di dalam Kristus adalah manusia yang berubah menjadi semakin serupa dengan Kristus. Nah, di sini diperlihatkan saudara-saudara bagaimana Paulus memberikan ciri-ciri. Dan itu ciri-cirinya kelihatan. Bisa dilihat, bisa dinilai. Ya kan? Dulu Paulus bilang, dulu ya, kamu itu hidup di dalamnya, di dalam sesuatu yang namanya dosa. Maka dari itu disebut manusia lama, istilahnya ya kan, meskipun gak disebut di sini. Yaitu ayat 8. Yaitu apa? Marah, geram, kejahatan, fitnah, kata kotor yang keluar dari mulut kita. Nah, di sini terjadi perubahan, new normal, ya kan? Manusianya tetap, perbuatannya itu yang berubah. Ya, sekali lagi manusianya tetap, hidupnya tetap, mungkin ya pekerjaannya tetap, tetapi ada yang berubah. Dimana dikatakan kalau tadi itu ya marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor. Sekarang apa saudara-saudara? Berubah, ya kan? Yaitu apa? Kenakanlah belas kasih, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembut, dan kesabaran. Ayat 12, saudara-saudara. Ya, kalau tadi marah-marah, sekarang belajar sabar. Kalau yang dulu tuh emosi tinggi, langsung Nah, sekarang saudara-saudara mencoba untuk apa? Yuk, semua ditimbang, semua sabar. Yuk, dilihat bahwa kita ini new normal loh, manusia baru. Maka dari itu, tindakannya, pola pikir, pola pandang, cara berpikirnya itu juga harus baru, yaitu semakin serupa dengan Kristus. Sehingga saudara-saudara, kita hari ini mengingat kapan kita dibaptis, kapan kita menerima Kristus. Dan sudahkah new normal dalam Kristus itu kita hidupi. Itu yang pertama ya. Jadi selalu mengalami perubahan. Dan yang kedua saudara-saudara, kita merenungkan bahwa yang namanya pembaruan manusia baru, new normal baru dalam Kristus, itu merupakan sebuah proses. Ayat yang ke-10 dikatakan, dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui. Menarik sekali Paulus menggunakan kata terus menerus. Proses ya. Atau kalau kalimat lainnya updating, update saudara-saudara, dibarui, senantiasa dibarui terus dari hari ke hari, dibarui terus, dibarui dan terus menerus berproses. Nah, new normal di dalam Kristus adalah orang yang mau senantiasa diperbarui terus, yang mau senantiasa diproses terus menerus saudara-saudara. Maka dari itu, kalau saat ini kita merasa stagnan dalam kehidupan kita, saya pelayanan kok gini-gini ya, saya 20 tahun pelayanan kok gini-gini ya. Kadang-kadang orang Kristen kan bersembunyi di balik itu ya kan. Wah, saya pelayanan loh, sudah belasan tahun, sudah puluhan tahun, tapi nggak ada perubahan. Nah, hati-hati saudara-saudara. Yang kedua diingatkan, new normal dalam Kristus adalah orang yang senantiasa diperbarui. Terus menerus dibarui. Makanya ketika saya pelayanan 5 tahun yang lalu, harus berbeda dengan pelayanan saat ini tahun ke-10. Ya. Bukan lamanya yang diukur, tetapi ada perubahan nggak? Meskipun sama-sama pelayanan, diperbarui nggak? Nah, maka dari itu saudara-saudara, saya selalu berbicara, jangan pernah bangga berapa tahun kita dibaptis, jangan pernah bangga berapa lama kita pelayanan. Bukan lamanya, tetapi ada updating apa enggak, ada pembaruan enggak selama proses itu. Dan pembaruan itu berkaitan dengan yang nomor 1 tadi, perubahan. Semakin pelayanan, semakin rendah hati. Semakin pelayanan, semakin cinta Tuhan. Semakin pelayanan, semakin menjadi berkat. Semakin pelayanan, semakin, kembali lagi, ciri manusia baru yang dikatakan oleh Paulus. Semakin belas kasihan, semakin memiliki kemurahan, semakin rendah hati, semakin lemah lembut, semakin sabar. Bukan diukur dari berapa lamanya. Itu yang kedua ya. Jadi yang kedua itu adalah manusia yang terus-menerus diupdate, terus-menerus diperbarui. Nah, kalau turun bagaimana, Pak Hendrik? Enggak apa-apa.
Jadi kadang-kadang proses jatuh. Proses jatuh. Nggak apa-apa. Namanya aja manusia ya kan. Masih memiliki yang namanya kesempatan untuk bertobat. Yuk naik lagi. Jatuh lagi. Tetapi paling tidak grafiknya naik saudara-saudara ya. Itu yang namanya new normal di dalam Kristus. Dan yang ketiga saudara-saudara. Yang menarik adalah ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan. Nah, jadi kalau kita melakukan segala sesuatu, mau melakukan sesuatu maupun bicara sesuatu, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Ayat 17. Nah, ini juga menarik saudara-saudara. Bagaimana orang yang new normal itu senantiasa ingat Yesus dalam kehidupannya. Ingat statusnya bahwa saya adalah manusia baru. New normal baru dalam Kristus. Makanya ketika saya mengerjakan apapun dalam nama Yesus. Ingat sama Yesus. Dan disinilah yang namanya peringatan bagi kita. Jadi kalau kita mau berdosa, ya kan? Kalau orang berdosa dalam nama Yesus enggak? Enggak kan? Gitu. Sehingga ketika kita mau jatuh dalam dosa, ingat yang kita lakukan, yang kita katakan dalam hati, minimal dalam hati, katakan dalam nama Yesus. Tuhan, saya mohon marah dalam nama Yesus, ya kan? Dalam nama Yesus, mampukan saya marah dengan memberkati, gitu ya. Marah pun juga boleh, namanya juga manusia bisa marah, ya kan? Tapi bagaimana marah itu boleh menjadi sarana untuk membawa berkat. Ya. Saya mau berdosa, ya kan? Ingat dalam nama Yesus dulu. Nggak mungkin saudara-saudara ya, orang mau mencuri dalam nama Yesus, saya mau mencuri, sukseskan saya supaya saya bisa bebas, supaya saya bisa lari. Nggak bisa saudara-saudara. Dalam nama Yesus saya mau selingkuh dulu, semoga Tuhan tutup bungkus mata orang lain supaya nggak lihat. Ya kan? Nggak mungkin saudara-saudara. Dan di sini Paulus mengatakan ayat 17 dengan tegas, lakukan segala sesuatu itu dalam nama Yesus, sehingga kita mesti ingat saudara-saudara, kita selalu diingatkan bahwa ketika kita mengerjakan apapun dalam nama Yesus, karena kita ini adalah new normal di dalam Kristus. Oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih, betulkah kita new normal di dalam Kristus? Amin.